dan masih pagi sekarang kan. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik ya. Masih semangat untuk belajar? Tuh harus ada suaranya. Masih semangat untuk belajar? Siap untuk belajar? Baik ya. Kalau sudah siap sebelum belajar kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, hari ini siapa yang memimpin doa? Ini Pak. Ini Martin. Nah, silakan. Ini Martin. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Kelompok A lengkap. Kelompok B siapa? Elni. Kelompok C Jadi. Kelompok D siapa? Ade. Ada orang kan? Cukup kan? Nama orang? Nama orang. Ya, pokoknya Yu, berarti 3 orang. Kalau mereka bisa hadir, pembelajaran kita tetap terus berjalan. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan. Ya, ngobrolnya stop dulu, perhatikan apa yang harus kita pelajari hari ini. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang apa yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau apa yang saya sampaikan kemarin harus ingat tentang apa yang sudah saya sampaikan kemarin, materi yang dibahas hari ini. Itu ciri katanya. Ciri-ciri lembaga sosial dan tujuan lembaga sosial. Nah, coba perhatikan semuanya. Jadi kita hari ini membahas apa? Ciri dan tujuan lembaga sosial. Nah, materi yang lalu yang sudah dibahas tentang apa? Jenis dan fungsi lembaga sosial. Kemarin kita membahas tentang jenisnya, sekarang kita membahas tentang ciri dan tujuan. Jadi tetap berkaitan antara materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Coba perhatikan anak-anak ya. Coba perhatikan ya, apa yang Bapak sampaikan. Jadi jangan sibuk ngobrol sendiri. Seperti saya kelompok ini, apa yang diobrolkan tadi, apa topiknya yang diobrolkan, apa yang viral beritanya hari ini yang diobrolkan. Jadi harus konsentrasi dulu ya. Nanti kalau masalah membicarakan topik yang hangat, nanti di luar jam pelajaran. Tapi sekarang boleh membicarakan topik yang hangat, tapi yang tentang berhubungan dengan materi pelajaran. Baik. Jadi materinya kita sudah tahu, yang akan kita pelajari. Ingat, yang perlu saya ingatkan, ini kelompok ini. Kenapa tidak dipakai maskernya? Ada masker di bawah. Ada, lupa di bawah. Jadi itu kedepannya harus di bawah. Nah, itu perlu saya ingatkan itu. Saya pun juga kan. Oke, kalau nanti saya mau bicara pakai masker, nanti saya bicara pakai alat seperti ini. Nah, baik, kalau sudah siap akan saya sampaikan tujuan untuk pembelajaran. Coba perhatikan. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita pelajari tadi. Nah, kita belajar model pembelajaran kita hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu model discovery learning dengan metode diskusi.
Nah, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama hari ini tidak banyak, hanya 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, peserta ini dapat menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial. Dapat menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial tentunya dengan benar, dan kalian harus bertanggung jawab dalam menyampaikan jawaban tersebut. Kemudian yang kedua, menelaah tujuan lembaga sosial. Hanya ada 2 kan, ciri-ciri dan tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, nah nanti hasil diskusi kalian sajikan. Ya, yang tujuan yang ketiga adalah menyajikan hasil penjelasan tentang apa? Ciri-ciri lembaga sosial. Dan yang keempat, ya, menyajikan hasil telaah tentang tujuan lembaga sosial. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang telah kita bahas hari ini harus bisa dicapai. Bagaimana cara mencapainya? Yaitu dengan cara mempelajari berbagai sumber. Nah, pakai metode diskopresen, artinya kalian yang menemukan jawabannya. Nah, nanti jawabannya ada, soalnya ada di LKPD. Baik, saya sampaikan dulu LKPD dan handout-nya. Untuk satu kelompok saya kasih 2 LKPD-nya supaya kalian lebih mudah berdiskusi. Ini untuk LKPD-nya 1 dan handout-nya 2. LKPD juga ya? Nah, coba perhatikan. Handout sebagai sumber belajar kita udah Bapak bagikan, dan LKPD-nya juga udah Bapak bagikan. Jadi di situ tercantum materi yang akan kita pelajari. Coba perhatikan materi apa saja yang dipelajari di situ. Contoh, ya. Contoh tentang ciri-ciri lembaga sosial. Bapak tidak menyebutkan semuanya, nanti kalian aja yang mencari. Bapak hanya menyebutkan salah satu. Nah, ciri-ciri lembaga sosial, namanya lembaga adalah sebuah organisasi. Pasti dia punya ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri lembaga sosial adalah adanya apa? Lambang, atau yang sering disebut dengan logo. Nah, itu salah satunya. Ya, salah satu dari ciri-ciri lembaga sosial. Kemudian yang kedua, tujuan. Apa tujuan dari lembaga sosial? Ya, salah satunya adalah untuk menampung kebutuhan, mengakomodasi kebutuhan. Ya. Contoh misalnya begini, kita perlu pendidikan. Kemana kita harus menuju supaya mendapat pendidikan? Yaitu ke sekolah. Nah, itu dia. Itu salah satu tujuan lembaga sosial. Baik, sebelum kalian melakukan diskusi kelompok terhadap topik tersebut, coba perhatikan di sini. Biasanya Bapak hanya menyampaikan gambar, tapi sekarang Bapak mencoba untuk menyajikan video pembelajaran. Jadi kalian simak. Nah, tentang media
gambar, kalian nanti bisa lihat gambar, ada juga gambar, ada dua yang Bapak sampaikan. Tapi yang pertama ini dia duduk di video. Sekarang Bapak bukakan video. Mudah-mudahan bisa ya videonya dibuka. Lembaga sosial. Pengertian, syarat, dan ciri lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dan memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Syarat yang ketiga adalah norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal beberapa tingkatan norma, yaitu 1. Cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tapi hanya sekedar celaan dan teguran. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. 3. Tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 4. Adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing. 5. Hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat. Hukum berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi tegas berupa kurungan penjara dan denda sesuai ketentuan pengadilan. Aturan-aturan hukum biasanya berbentuk buku tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan lain-lain. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial dalam masyarakat cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial. Suatu lembaga sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Memiliki simbol.
Simbol difungsikan untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, tulisan, gabungan gambar dan tulisan, serta bendera. Contoh, logo Tutwuri Handayani yang merupakan simbol dari lembaga pendidikan. 3. Memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh, lembaga pendidikan seperti sekolah terdapat peraturan tertulis yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis dalam sekolah misalnya, siswa harus menghormati guru. 4. Memiliki tujuan yang jelas. Contoh, lembaga pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan. Contoh, TNI membeli berbagai alat utama sistem pertahanan seperti tank, senjata, dan pesawat tempur. Yang terakhir adalah memiliki pola perilaku. Lembaga sosial terdiri atas norma, adat istiadat, kebiasaan, dan tata kelakuan yang tergabung dalam satu pola perilaku. Sebagai contoh, di sekolah terdapat norma dan tata kelakuan yang diberlakukan kepada seluruh warga sekolah agar dipatuhi. Nah, dengarkan kan tadi tentang apa? Ciri-ciri lembaga sosial. Tapi itu bukan hanya menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial, tapi pelajaran yang lalu juga dibahas tentang apa? Tingkatan norma juga dibahas. Jadi dia ada satu video itu ada 3 pokok materi. Nah, jelas tadi mungkin ada yang mencatat ya apa yang telah disampaikan materi pembelajaran dari video tersebut. Nah, nanti di handout juga ada materi tersebut tentang ciri dan tujuan lembaga sosial. Nah, baik, mungkin saya pikir sudah jelas dari saya tadi menyampaikan juga ada, kemudian kita dengar video pembelajaran. Nah, sekarang ya sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi. Nah, salah satunya ini gambar apa ini? Logo. Kemudian yang ini apa? Gambar apa ini? Nah, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan maju ke depan. Kelihatan, coba maju ke depan ya. Kalau yang tadi kelihatan logo. Ini gambar ini harus kalian analisis ya. Kalian perhatikan kosakata yang disajikan oleh gambar. Makanya ini yang harus kalian lihat, jangan kalian rumuskan dalam bentuk pertanyaan dan diskusikan. Silakan. Nah, gambar ini gambarnya. Baik, silakan. Oke. Yang dekat materi kesehatannya. Gambar tadi kan atur ini. Coba perhatikan. Kalau yang satu tadi kalian sudah paham semua. Kalau yang ini bagaimana? Tinggal kalian menerjemahkan nanti diskusikan. Oke, coba. Kalian penasaran kan dengan gambar ini yang saya sajikan? Ini gambar ini pasti ada hubungannya dengan materi yang kita belajar ini. Nah, coba perhatikan. Perhatikan satu persatu, mulai dari ini, kemudian ini. Saya tidak tahu sebutkan ya, kalau saya sebutkan saya sudah menerjemahkan. Kemudian ini, sudah, silakan. Oke, coba. Perhatikan gambarnya. Apa sekalian? Pikirkan dan selesaikan gambar apa kira-kira ini.
kita berpikir di tinggi. Kita harus latih tinggi. Mereka betul. Kelompok ini. Gambar apa ini? Tanya gambar apa? Ya, ini yang kalau sudah lihat diskusi nah, coba perhatikan gambar yang kalian lihat di video di apa PPT laptop tadi itu udah saya print out di head up dan out. Jadi kalian bisa perhatikan dan amati gambar tersebut. Kira-kira gambar apa itu? Terkait dengan apa gambar itu? Nah, itu nanti kalian diskusikan. Baik, sekarang mulai saya minta coba perhatikan. Semuanya sudah perhatikan, saya minta perhatikan. Jadi sekarang saya minta kalian mendiskusi. Kenapa? Kenapa saya jatuh begitu? Baik, sekarang langsung diskusikan ya. Dikerjakan LKPD. Kami jangan potongan video jangan masukkan ke sebelum kalian menjawab soal-soal tersebut, kalian harus membaca dulu. Dari baca LKPD sudah dibahas pelajaran, kemudian didiskusikan. Baik, sekarang mulai diskusi kelompoknya.
menanggapi, biasanya kelompoknya itu sudah menanggapi. Nah, nanti kalau menanggapi, seperti yang saya sampaikan kemarin, jangan langsung membaca, harus ada komunikasi. Kalau misalnya boleh dalam bentuk pertanyaan, boleh dalam bentuk menyampaikan ide, boleh dalam bentuk menyampaikan saran. Jadi harus ada bahasa pengantar. Bahasa debri. Harus ada bahasa pengantar. Jadi jangan kaku seperti hanya langsung baca jawaban atau soal. Jadi harus ada pemanis katanya ya, harus ada pengantar. Kalian saya bebaskan untuk berekspresi. Kita belajar soal berekspresi. Ingat, ya coba perhatikan di dalam diskusi kalian bebas berekspresi, berkomunikasi. Jangan hanya terbatas pada jawaban. Boleh kalian bicara santai, ya, terkait dengan pembelajaran. Sudah selesai semua? Waktunya pun tinggal kita berapa menit? 3 menit. Udah selesai ya. Udah kelompok I. Udah kelompok I. Kelompok I. Kelompok I. Coba ya. Buat ada kelompok. Kemudian ini kelompok. Nah di sini dalam ini saya tahu dari Jawa katanya sudah menyebut penjelasannya sama penjelasan tadi pokok-pokoknya oleh nanti penjelasannya oleh bebas dari baik, waktunya sudah habis untuk mendiskusinya. Sekarang waktu untuk menyajikan hasil diskusi. Seperti biasa, coba kelompok mana dulu yang ingin tampil? Yang belum tampil, nah itu kelompok D, silakan. Kelompok ini saya perhatikan selalu terdepan, ya. Depan. Itu dia pada kelompok lain pun harus ikut. Tapi kalau misalnya ada yang berbelakang, ya jadi salah satu yang dipilih. Dan silakan untuk kelompok D. Tadi kelompok D bertanya, coba perhatikan. Kelompok lain, kelompok D tadi ada yang menanyakan kepada saya, boleh tidak Pak katanya kalau menjawabnya diganti pergantian. Saya bilang itu yang paling bagus. Ya harus berganti pergantian. Baik, silakan kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nur Atira. Kami dari kelompok D yang terdiri dari 6 orang. Dan kami ingin menampilkan hasil kelompok kami, membacakan dan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kami persilakan juru bicara kami kepada Fendi. Kenalkan, nama saya Fendi, ingin membacakan hasil diskusi kami. Kami mempunyai pola perilaku berdasarkan aktivitas masyarakat. Apa yang langsung dengan jawaban soalnya tadi yang dibahas tentang apa? Tentang ciri-ciri lembaga sosial. Sebutkan ciri-ciri lembaga sosial menurut kami ini. Mempunyai kekekalan untuk dijadikan
jawab, mempunyai sebuah aturan tertentu. Lembaga sosial secara khusus terwujud dalam asosiasi. Coba kelompok A, perhatikan. Siapa yang itu Mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai alat dan kelengkapan untuk mencapai tujuan, mempunyai simbol seperti logo, tulisan atau lain-lain, mempunyai tradisi baik itu tertulis maupun tidak tertulis. 2. Terciptanya pedoman dalam tingkah laku kebutuhan manusia yang terpenuhi menjadi sistem mengendali sosial, menemukan solusi dalam menghadapi masalah sosial. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Kami silakan dari kelompok A untuk menanggapi. Mempunyai pola perilaku berdasarkan aktivitas masyarakat, mempunyai kekelahan menjadi tanggung jawab, mempunyai sebuah kehidupan tertentu, lembaga sosial secara khusus wujud dalam alternatif, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai alasan kelengkapan untuk mencapai tujuan, mempunyai simbol seperti logo, tulisan atau lain-lain, mempunyai tradisi baik itu tulisan maupun tidak tulisan. Jawaban bisa sama. Coba kelompok, karena ini langsung saya bimbing ya. Kalau setelah memberikan pernyataan jangan dikeluarkan lisannya, gitu lagi ya, jangan seperti itu. Jadi seolah-olah apa nanti, seolah-olah mengejek, gitu kan? Nah, tidak boleh. Lanjut. Apakah ada yang ingin menanggapi diskusi kami? Ya, tadi kan kelompok A saya membimbing, aku membimbing. Kelompok A tadi memberikan, menyampaikan pendapat mereka bahkan menurut mereka sedikit berbeda. Jadi kita kan kalau memang sama, dibilang saja kepada kelompok A bahwa ternyata pendapat kita sama. Jadi dalam hal ini harus ada lagi yang lain, dalam hal ini berarti tidak ada masalah. Kalau mungkin ada kelompok lain yang pendapatnya berbeda, silakan. Coba lanjut. Nah, kelompok A moderatornya, ya makanya yang lain didengar tidak apa yang disampaikan tadi. Meminta kelompok lain untuk menanggapi apakah ada yang berbeda pendapat atau memberikan saran, begitu disebutkan seperti itu ya. Apakah ada yang berbeda pendapat atau yang ingin memberikan saran ataupun ingin bertanya. Lanjut moderator, saya serahkan kembali ke moderator. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Kalau tidak, kami beri kesempatan satu lagi. Berikan satu kesempatan lagi. Jangan lihat saja, lihat tempatnya itu. Kami persilakan dari kelompok C untuk menanggapi. Saya kursi dari kelompok C untuk menanggapi. Lembaga sosial akan memberikan beberapa pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan masing-masing lembaga sosial.
terciptanya pedoman dalam memperkalamu kebutuhan manusia yang terpenuhi menjadi sistem menghindari sosial, menemukan solusi dalam menghadapi masalah sosial. Nah, ini kalau misalnya yang berbeda ya. Jadi dalam hal ini disampaikan ke kelompok A, apakah itu berupa ditanya apakah berupa saran? Karena perbedaan, karena jawaban kita berbeda, sebetulnya harus ada dialog sebetulnya. Makanya kita harus menguasai materi dengan literasi tadi. Harus ada biasanya ada debat. Tapi kalau misalnya belum sampai ke situ ya kita apakah itu dalam bentuk saran ataupun pertanyaan. Kalau memang dalam bentuk saran katanya itu harus perlu dipertimbangkan. Demikian. Nah, coba tuliskan. Nah, tadi kelompok A bahasa negatif kembali dengan menyebutkan hasil diskusi mereka ke kelompok C. Bagaimana sekarang tanggapan dari kelompok C lagi? Apakah sudah sepakat? Jangan ditanyakan apakah sudah sepakat. Ya, dalam diskusi tidak boleh perkataan seperti itu. Karena itu pemaksaan pendapat atau pemaksaan kehendak. Jangan ditanya apakah sepakat atau tidak. Bukan saya menyalahkan ya. Ini untuk memperbaiki ke depan. Nah, itu jangan saya, karena pada pertemuan kali ini setelah saya evaluasi beberapa pertemuan yang lalu, kita masih belum ada komunikasi yang baik. Makanya saya bimbing langsung pada saat pembelajaran yang sekarang gitu. Jadi supaya nanti tahu, oh begini sebetulnya kita harus berdiskusi. Oh begini cara menanggapi, begini cara menyampaikan pendapat. Baik, kalau memang berbeda ya, kalau kita belum ada titik temu nanti kita bahas ya, kita rumuskan. Baik, saya pikir waktunya cukup untuk kelompok D. Saya minta satu kelompok lagi, saya coba nanti ya. Bagaimana kontribusinya ini perlu sebelumnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya udah langsung maju. Ada langsung dimulai. Perkenalkan, nama saya Ari dari kelompok A. Yang dalam batas seseorang ingin mempresentasikan hasil persilakan kepada mempunyai pola perilaku berdasarkan aktivitas masyarakat, mempunyai kesalahan untuk dijadikan tanggung jawab, mempunyai sebuah kebutuhan hidup, sebagai sosial secara khusus untuk dalam keseharian, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai alasan dalam mengungkapkan untuk mencapai tujuan, mempunyai simbol seperti logo, tulisan atau lain-lain, mempunyai tradisi baik itu tertulis maupun tidak ditulis. 2. Tercipta pedoman dalam bertingkah laku. Lembaga sosial itu memberikan beberapa pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhan manusia yang terpenuhi. Lembaga sosial tersebut ingin memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat.
dalam memenuhi agar pengelolaan yang benar mengatasi. Coba perhatikan, ada yang coba kelompok yang di belakang, coba yang di belakang kelompok E, perhatikan, ya, kasih diskusi temannya. Suaranya harus dikencangkan. Tinggal pilih, ada yang dua, tinggal pilih yang mana. Terciptanya pembangunan alam vertikal itu kebutuhan manusia terpenuhi menjadi sistem pengendali sosial menemukan solusi dalam menghadapi masalah sosial. Kata aja redaksinya yang berbeda tapi maknanya sama. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, ya. Jangan lupa saya mau ngasih aklus ya. Baik, kita close lagi dulu. Ya. Ya. Satu kelompok lagi lah. Satu kelompok lagi mana? Nah, yang ini silakan. Ingat, tanggapan cukup 2 aja ya. Kita satu. Coba yang lain perhatikan temannya menyampaikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasya dari kelompok O yang berjumlah 5 orang ingin menyampaikan hasil diskusi kami kepada kelompok lain. Silakan juru bicara kami Rizky Tawad. Perkenalkan, nama saya keberadaan lembaga sosial ini tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial ini mempunyai pola perilaku berdasarkan aktivitas masyarakat, mempunyai skala dijadikan tanggung jawab, sebuah asupan dan sejarah dalam alam dan kelengkapan mencapai tujuan, mempunyai sebuah filosofi atau lain-lain, mempunyai dan memulai tujuan lembaga sosial terciptanya pergaulan dalam pernikahan, kebutuhan manusia yang seperti menjadi sistem kendali yang fokus menemukan solusi dalam menghadapi masalah. Silakan untuk kelompok lain
yang belum itu yang dipilih. Kalau A sudah, D sudah, jadi ada 3 yang A, D dan C. Kalau menurut saya sarankan yang belum ada di Silahkan untuk kelompok C mendapati hasil diskusi. Terima kasih untuk kelompok C dalam kita sama. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan kelompok D mendapati hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Jawaban kita sama. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, saya pikir cukup 2 aja ya, untuk nambah untuk kita yang terbatas. Ya, Silakan. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba perhatikan. Memang materi yang saya minta kalian diskusikan itu memang tidak saya buat beragam, hanya satu. Kalau biasanya yang pernah saya lakukan adalah setiap kelompok satu materi. Tapi kalau setiap kelompok satu materi, nanti kelompok yang menyajikan harus menyampaikan hasil diskusi mereka kepada kelompok lain. Tapi karena ini berhubung hanya satu materi, coba perhatikan semuanya. Coba perhatikan supaya paham ya. Karena materinya sama, jadi nanti dalam diskusi kalian kalau memang ditanya adakah yang ingin menanggapi, misalnya kan, nah di situ misalnya tidak ada yang menanggapi, diam semua karena didengar apa yang telah disampaikan sepertinya sama dengan hasil diskusi kita. Gitu. Ya kalau memang sama ya salah satu dari anggota kelompok ya, berdiri menyampaikan bahwa ternyata ya hasil diskusi kelompok yang menyajikan tadi misalnya kelompok E ternyata ya udah sama dengan hasil diskusi kami gitu. Kalau memang sama, tapi kalau memang berbeda disampaikan. Nah, bagaimana? Nah, dan di situ nanti ada dialog atau debat. Kalau memang sama ya tidak perlu karena materi yang saya berikan setiap kelompok itu adalah sama. Intinya apa? Intinya kalian menggali, menemukan jawaban dari soal yang telah disajikan di LKPD. Kalau memang sudah dijawab, ya disajikan tidak masalah. Makanya dalam hal ini yang maju ke depan, ya saya minta yang mau aja dulu. Siapa sesuai dengan waktu. Jadi kalau yang tidak mau seperti saya perhatikan evaluasi beberapa kali pertemuan, kelompok D dan kelompok C ini sepertinya agak masih belum bergerak, belum mengelola yang lebih baik. Jadi ada perubahan memang ada, cuma tidak tidak seperti kelompok A, B dan E. Bukan saya membandingkan, tapi saya minta yang tadinya belum, nanti besok teman-teman besok harus rebutan ini duluan seperti itu. Tapi dari semangatnya seperti itu saya lihat ya Bapak lihat sudah luar biasa ya. Bapak nilai sudah luar biasa semangat untuk maju
semangat untuk berani untuk maju ke depan dan menyampaikan pendapat serta ide. Nah, tadi yang kelompok terakhir saya perhatikan saat dia menyampaikan hasil diskusinya itu saya lihat udah lumayan bagus karena ada pengantarnya, kemudian tidak menyebutkan lagi nomor soal, tidak sebutkan langsung, dia menyebutkan ciri-ciri lembaga sosial adalah kan langsung. Nah, saya nilai itu ada perubahan pada kelompok perubahan yang lebih baik. Saya bilang tadi ada komunikasi dan pengantar. Nah, kemudian moderatornya juga saya lihat ada peningkatan. Nah, dalam hal ini saya ulangi lagi tadi kelompok D bertanya apakah boleh moderatornya ganti? Ya memang harus ganti. Namanya kita belajar harus semuanya bisa. Contoh seperti sekarang kita tidak melaksanakan upacara bendera ya. Nah, nanti kalau udah melaksanakan upacara bendera pun harus petugasnya harus sama juga dengan belajar. Saya perhatikan untuk dalam hal ini masih orang itu saja yang berperan aktif. Nah, sebetulnya tadi hanya kelompok D yang bertanya, kelompok D mengganti moderator. Itulah yang kita harapkan sebetulnya, harus bergantian. Jadi yang aktif di sini bukan hanya 1-2 orang, tapi harus semuanya aktif. Nah, baik. Saya pikir apa yang kalian sampaikan tadi, ya, hasil diskusi kalian semuanya sudah benar. Cuman yang membedakan adalah penjabarannya yang masih sangat singkat. Tapi pokoknya sudah benar semua. Saya perhatikan tadi. Karena saya menyimak apa yang kalian sampaikan itu semuanya sudah benar. Baik dari ciri-ciri maupun tujuan dari lembaga sosial. Nah, dari kalau kita mengetahui tujuan dan ciri-ciri lembaga sosial nanti bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena kalian saya perhatikan udah semua menemukan jawabannya dengan benar, ya. Jadi saya tidak perlu membahasnya kembali. Cuma saya hanya mengingatkan pokok-pokoknya saja. Jadi ciri-ciri lembaga sosial itu banyak sebetulnya. Bukan hanya 8, ada yang menyajikan 6, ada 8, ada 10, yang belasan juga ada. Tapi saya menulis di handout itu saya ambil yang tengah, yaitu yang 8. Di antaranya tadi di awal pembelajaran sudah saya sampaikan, salah satunya logo. Kemudian yang kedua ciri-cirinya, dia merupakan himpunan dari tata kelakuan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, sifatnya kekal. Lembaga sosial itu sifatnya kekal, lama bertahan. Contoh misalnya SMP kita ini, SMP Negeri 3 saja. Ini kita harapkan keberadaannya apakah hanya untuk 1 tahun atau 2 tahun? Nah, apakah hanya untuk sementara? Lembaga sekolah kita, saya tanya, apakah hanya untuk sementara? Apa? Tidak. Kalau bilang tidak gitu. Sedangkan jangan takut. Ya, memang tidak kita harapkan untuk sementara, tapi berkekalan, ya, sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Itu salah satu ciri lembaga sosial, ya. Kemudian untuk membentuk lembaga sosial itu bukan hal yang mudah, memerlukan waktu yang lama. Nah, baik, ada mengingat waktu saya tidak bahas seluruhnya, tadi kalian sudah sampaikan. Nah, demikian juga dengan tujuan. Nah, salah satu cirinya harus punya tujuan. Nah, tujuannya misalnya untuk apa itu lembaga sosial? Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, karena di dalamnya ada aturan bagaimana kita harus bertingkah laku. Nah, itu diantaranya. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin atau mungkin ada yang belum dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Coba. Kira-kira ada tidak yang belum dipahami? Saya kasih kesempatan.
kesempatan untuk bertanya. Siapa? Silakan. Silakan pilih kalau ingin bertanya. Kalau memang ada yang belum kita pahami. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa, kalian yang jawab. Nah, artinya apa? Maksudnya kita diskusikan. Nah, coba siapa nama? Oh, kita jadi. Anda tak paham tadi? Ya, kalau memang sudah paham, tidak perlu ditanyakan. Ya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham. Saya anggap sudah paham. Nah, sekarang buat kesimpulan pembelajaran kita. Silakan, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rizky dari Kampung Budi. Hari ini kami belajar tentang ciri-ciri lembaga sosial, contoh dibentuknya lembaga sosial dan tujuan lembaga sosial. Tujuan lembaga sosial adalah empat, yaitu pertama, pendorongan dalam tingkah laku kebutuhan manusia yang terpenuhi, menjadi sistem mendalami sosial, menemukan solusi dalam menghadapi masalah sosial. Ya, tepuk tangan untuk Rizky yang mewakili kelompok D sudah menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada kelompok lain? Nah, silakan Yanti. Coba yang lain dengarkan, kita lihat kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Kelompok. Kami Ya, tidak aku. Satu lagi, mungkin ada. Yang lain? Ada? Ini bisa hasil diskusi. Nah, silakan. Hari ini kita semua belajar tentang tujuan dibentuknya lembaga sosial dan fungsi lembaga sosial. Ya, tepuk tangan. Saya batasi ayat 3 yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya sebetulnya sederhana saja. Dan sebetulnya kalian sudah paham. Apa kesimpulannya? Nah, boleh yang disampaikan oleh siapa namanya? Ini Pak Bakti. Nah, simpel dia bilang kan, itu kita belajar hari ini adalah tentang ciri-ciri dan tujuan lembaga sosial. Nah, hanya pokok-pokoknya. Baik, jadi ya apa yang kalian sebutkan tadi itu semuanya tidak salah. Tidak salah. Kalau tidak salah berarti apa? Benar, cuma uang lingkupnya yang berbeda. Nah, jadi kesimpulan kita ini hari ini kita telah mempelajari tentang tujuan, ciri-ciri dan tujuan lembaga sosial yang telah kalian diskusikan tadi semuanya, dan sudah saya luruskan sebelumnya tadi. Itu merupakan kesimpulan ini tidak perlu kita ulangi lagi. Baik, coba perhatikan semuanya. Ya. Saya ingin kalian membacakan refleksi hari belajar kita hari ini. Bagaimana refleksinya? Ingat, kalau kita bicara refleksi, intinya coba dengarkan. Supaya kalian tahu nanti untuk pelajaran ya pada pelajaran apapun, kalau ditanya refleksi ini maksudnya ya tentang
apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Itu yang pertama, ya. Nah, yang harus disampaikan. Yang kedua, refleksi ya. Apa kendala atau kekurangan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan? Yang ketiganya, memberikan solusi dari kendala yang telah ditemui. Apa solusinya? Itu tiga itu sebetulnya intinya. Atau paling tidak, apa paling tidak? Kesannya dalam belajar pada hari ini itu yang paling tidak kesannya. Kalau yang tiga itu memang berat untuk analisis. Nah, tapi yang ketiga itu bagaimana kesan pelajaran hari ini? Nah, paling itu yang paling sederhana. Apakah membosankan, apakah menyenangkan, ataupun bagaimana? Nah, itu. Sekarang saya minta kalian memberikan refleksi. Silakan, bagaimana memilih yang pertama atau yang kedua? Coba. Kelompok mana yang menyampaikan refleksinya? Kan saya bilang pertemuan ini langsung saya bimbing, baik bimbing dalam hal cara berdiskusi, cara membuat kesimpulan dan refleksi. Yang paling sederhana itu tadi, bagaimana kesan pembelajaran ini, ya, apakah bisa menyenangkan dan bisa dipahami ataukah tidak? Ya, kita ngajar terus terang, ya, supaya ada perbaikan kita ke depan. Jangan takut. Bapak tidak takut dikritik. Coba perhatikan. Waktu Bapak mengajar di sekolah dulu di SMP Negeri 3 tadi, saya memang meminta anak-anak mengkritik Bapak. Nah, tapi ada di antaranya yang berani mengkritik. Malah saya terima sekarang udah kuliah dia. Sudah selesai atau belum? Saya belum juga. Cuman di Facebook kami pertemanan ya. Dia mengkritik saya begini, Pak katanya. Kalau Bapak menjelaskan jangan terlalu cepat katanya. Bicaranya jangan terlalu cepat katanya. Sulit kami untuk menyimak katanya. Nah, semenjak itu saya makanya pelan-pelan saya ngomong gitu kan, betul supaya apa? Supaya dipahami. Jadi ada perbaikan. Saya mengajar bukan untuk saya, tapi untuk peserta didik, untuk kalian. Makanya kalau ada kritik yang kurang dari saya, jangan takut, kritik saja. Nanti ada perbaikan. Itu yang penting. Jadi Bapak ini mentang-mentang guru bisa tidak, Bapak malah terbuka terhadap kritikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih apa? Lebih wawasan menjadi lebih luas dengan kritikan tersebut. Dapat membenahi diri, dapat melihat kekurangan dan kelebihan diri kita. Nah, bagaimana refleksi yang ini? Katakan dengan jujur saja. Nah, coba kelompoknya. Gimana? Boleh kalian pilih tadi yang apa, yang pertama atau yang kedua? Terserah. Bagaimana refleksinya? Kok diam? Kalau yang pertama boleh menyampaikan, oh ini manfaat materi HP ini. Kemudian kendalanya, kelemahannya ini, solusinya ini. Nah, itu boleh. Coba. Tidak ada. Nah, yang kedua misalnya, oh pembelajaran hari ini tidak menyenangkan, masalah ini. Nah, itu coba sampaikan. Masalahnya di sini sehingga membosankan misalnya kan. Oh di sini masalahnya, tapi dijelaskan. Di sini masalahnya kalau membosankan itu. Nah, kalau menyenangkan begitu juga sampaikan. Oh pelajaran hari ini dengan metode ini, dengan cara belajar seperti ini, sepertinya menyenangkan dan dapat dipahami. Nah, itu. Dengan cara menemukan ternyata kami bisa mengingatnya dengan lama daripada kami hanya mendengarkan ceramah.
misalnya kan begini. Kalau dalam ceramah itu ingatnya sebentar, tapi lebih banyak hilang, misalnya begitu. Tidak ada yang mau menyampaikan refleksinya hari ini. Takut? Jangan takut. Terus terang saja, gitu kan? Baik, kalau tidak ada, bagaimana suasana belajar hari ini? Senang. Apakah hanya di depan saya kalian bilang senang, di belakang tidak? Kalau senang seharusnya harus bisa dipahami. Oke, katanya. Oke, apa ini diputarkan video ini? Nanti apalagi misalnya pakai menggunakan proyektor. Kalau kita menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, pasti proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang sederhana begini aja kalian menyenangkan, apalagi yang lebih canggih. Ingat cuma di sini satu hal, ya guru di sini, ya pembelajaran abad 21 ini guru hanya sebagai fasilitator, sebagai director, mengarahkan dan membimbing sebagai guide, ya pembimbing. Jadi yang aktif adalah peserta didik. Makanya kalian dituntut untuk aktif supaya kemampuan dan potensi kalian itu bisa tereksplor, terkeluarkan. Kalau metode ceramah hanya satu arah pembicaraan, hanya satu arah komunikasi, hanya satu arah dari guru saja. Baik, ya untuk pelajaran selanjutnya kita pelajari tentang fungsi lembaga sosial. Nah, itu. Jadi masalah evaluasi tugas nanti bisa dikerjakan evaluasinya nanti setelah selesai pembelajaran interaksi sosial dan lembaga sosial. Baik, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa dulu. Silakan. Siapa yang mau berdoa? Tidak, silakan. Katakan. Pembelajaran kita pada hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.